Senang sekali hari ini Rabu 14 Desember boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ya. Nah, renungan kita hari ini sudah tiba di Mazmur 144. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Dari Daud, Mazmur 144. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya, nah saya beri judul renungan pada hari ini adalah menang dalam pertempuran rohani. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini kita ini sesungguhnya ada di dalam pertempuran atau peperangan rohani. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu silahkan membacanya ya. Jadi dalam kehidupan ini kita sedang menghadapi pertempuran atau peperangan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sadar bahwa setiap hari kita sedang berada di dalam medan pertempuran, seperti yang saya sudah sampaikan hari Minggu kemarin, bahwa kita ini posisinya, keadaannya seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi dalam keadaan yang amat sangat berbahaya. Mulai dalam perjanjian lama sampai pada hari ini. Kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Maka itu Daud yang menyadari akan hal ini, dia sadar untuk menghadapi pertempuran ini, dia nggak bisa ngadepin sendirian. Sehingga keluarlah Mazmur ini dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang mengajar Daud ini untuk menghadapi setiap pertempuran, dan dikatakan Tuhan juga yang mengajar menuntun jari-jarinya di dalam peperangan. Ya, nah peperangan tentu seperti yang ditulis di dalam perjanjian baru, bahwa peperangan itu tidak mungkin tidak bisa kita atasi. Ayatnya bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan yang biasa-biasa aja. Pada waktu kamu sedang dicobai, pada saat itu juga Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Dan pencobaan atau pertempuran itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Jadi setiap hari kita menghadapi pertempuran-pertempuran, dimulai dengan pertempuran-pertempuran yang kecil. Ya, dari pertempuran yang kecil kita menghadapi pertempuran yang lebih besar, dan lebih besar. Maka itu Tuhan mau agar mulai dari pertempuran-pertempuran yang kecil kita mengalami kemenangan. Contoh, Daud sendiri yang menuliskan Mazmur ini. Dia ngadapin pertempuran ketika dia masih menjadi gembala kambing domba 2-3 ekor. Ya, bagaimana kemudian ketika dia harus menghadapi beruang, dia harus menghadapi singa. Tuhan ajar Daud untuk bertempur. Ya, dan bagaimana ketika Daud dikucilkan di tengah-tengah keluarganya, ya. Waktu dia dikucilkan di tengah-tengah keluarganya, itu juga merupakan suatu pertempuran secara alam roh, Bapak Ibu sekalian. Tapi Daud tetap hormat dan taat kepada kedua orang tuanya.
Ya, jadi biarlah di dalam pertempuran-pertempuran yang kita hadapi ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak menyadari Tuhan sesungguhnya Allah Immanuel itu menyertai kita dan mengajari kita bagaimana cara menghadapi pertempuran-pertempuran itu. Dan setiap kita punya medan pertempurannya yang berbeda-beda. Masing-masing punya medan pertempurannya, ya. Maka itu di dalam Mazmur tadi 144 ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu Allah yang maha baik. Dia tidak mau kita ini kalah di dalam pertempuran kita masing-masing. Sehingga Daud berkata, Tuhan itu memperhatikan setiap ketika kita menghadapi pertempuran itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi pertempuran, pandanglah kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan itu yang ngajarin kita, Tuhan itu yang memberitahukan kita, Tuhan itu yang menuntun kita bagaimana cara menghadapi pertempuran itu. Dan di dalam Alkitab bilang begini, bahwa di dalam ketaatan, maka di situ kamu akan mengalami kemenangan. Ya, itu ditulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, dalang daripada semua musuh itu adalah iblis, Bapak Ibu sekalian. Iblis itu nggak pandang bulu, nggak peduli orang Kristen, nggak peduli orang percaya kepada Yesus atau dia nggak percaya kepada Yesus. Ya, iblis itu raja tega, dia mau menghancurkan semua umat manusia. Kalau saya katakan hari Minggu, seandainya penduduk dunia itu 8 miliar lebih 7 orang, maka iblis itu dia kalau bisa, dia akan menghancurkan yang 8 miliar 7 orang itu semuanya. Ya kan? Nggak peduli siapa aja, dia mau hancurkan. Memang iblis mau supaya semua orang binasa. Sementara Tuhan mau semua orang diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Daud memberitahukan kepada setiap kita bahwa hidup manusia itu cuma sementara dan sebentar banget, ya kan? Semua ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin umur kita bisa sampai 100 tahun, 120 tahun, puji Tuhan. Tapi setelah itu ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Maka itu kalau kita tahu bahwa hidup ini cuma sementara, tentu kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita akan mempergunakan hari-hari yang ada itu untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Karena setelah itulah kita ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi bagian yang pertama, Tuhan mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa kita ini sedang ada di dalam pertempuran. Dan jangan khawatir karena Tuhan itu Allah yang maha baik. Dia akan mengajari kita cara menang di dalam pertempuran. Maka itu pergunakanlah setiap hari Bapak Ibu sekalian segenap senjata Allah. Sekali lagi, supaya kita menang dalam menghadapi pertempuran, Tuhan mau seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal yang ke-6, setiap kita menggunakan segenap seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus tetap berdiri tegap di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus beringkat
berpinggangkan kebenaran, berbaju silahkan keadilan, dan kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan kemudian dalam segala keadaan Tuhan mau kita mempergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, serta berdoa setiap waktu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, dari ayat yang ketujuh bilang begini, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Ya, coba Bapak Ibu sekalian lihat tangan kita masing-masing ya. Tangan kita masing-masing boleh dilihat ya. Tangan kita ini kecil Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang tinggi besar, mungkin hampir 2 meter tingginya. Gemuk ya, tinggi, besar, gagah. Tangannya ya cuman segitu aja, Bapak Ibu sekalian ya. Tangan ini kecil, kalau kita ngalami pertempuran, kita itu nggak bisa menang lawan musuh-musuh kita. Masih ingat nggak peristiwa Daud? Bagaimana dia mengalami kemenangan dalam pertempuran kecil. Sebelum dia kalahkan Goliat, dia sadar bahwa dia kecil, Goliat itu raksasa. Tetapi ketika Daud melibatkan Tuhan, menghadapi pertempuran bersama dengan Tuhan, Goliat itu dikalahkan. Tangan kita yang kecil ini nggak ada apa-apanya, nggak mungkin menang dalam menghadapi pertempuran. Maka itu ketika menghadapi pertempuran, jangan pernah hadapi sendirian. Ya, hadapi setiap pertempuran itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau ada pertempuran di depan kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan tuh punya banyak cara yang ajaib, ya, bukan 1001 cara, tapi dia punya cara yang tidak terbatas, ya. Nah, nanti dengan cara Tuhan yang ajaib seperti ditulis Alkitab, kita itu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan bilang begini, nanti kamu diam aja. Aku yang akan berperang ganti kamu. Wah, keren banget Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kenapa? Karena kita menghadapi pertempuran itu tidak sendirian, tapi kita menghadapi pertempuran itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu latih telinga rohani kita, latih kepekaan kita. Biarlah Tuhan yang bersama-sama kita itu yang memberikan petunjuk dan menuntun kita, sehingga dalam menghadapi pertempuran itu ya kita mengalami yang ditulis di dalam Kisah Rasul Roma 8 ayat 37, bahwa oleh karena Kristus kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Memang kehendak Tuhan kita mengalami kemenangan itu. Dan yang terakhir, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap memuji-muji Tuhan. Sebelum pertempuran, waktu kita sedang menghadapi pertempuran, maupun sesudah kita menghadapi pertempuran, biarlah dari mulut lidah kita keluar kata-kata puji-pujian yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk kita juga bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, memuji Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Dan kalau kita memperhatikan kitab Mazmur khususnya yang ditulis oleh Raja Daud yang dikenal sebagai pemazmur itu, ya, hampir sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud.
Salah satu isinya yang selalu diulang-ulang bahwa Daud suka memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah remehkan kuasa di dalam puji-pujian. Saya percaya iya dan amin ditulis dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ya, baik itu melalui perkataan kita yang memuji nama Tuhan, maupun perkataan yang dilakukan, yang dinyanyikan, dimazmurkan, yang memuliakan nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Dan itu ada kuasa yang dahsyat yang akan memberikan kita kemenangan. Bukankah Mazmur 20 ayat yang ke-7 menjadi ayat emas kita di tahun 2022 ini? Oleh tangan kanan Tuhan, kita ini orang-orang yang diurapi. Tuhan berjanji akan memberikan kepada setiap kita kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini kita udah belajar 3 hal dari Mazmur 144. Yang pertama, setiap hari di dalam hidup kita yang singkat ini, kita sedang menghadapi pertempuran. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu yang ngajari kita bagaimana kita mengalami kemenangan. Yang kedua, hadapi setiap pertempuran bukan dengan kuat gagah kita, tapi hadapi senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah dari mulut lidah kita keluar puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Jangan ada sungut-sungut, jangan ada ngomel ketika kita sedang menghadapi pertempuran. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur melalui kebenaran ini kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang mengajarin kami agar kami menang di dalam setiap pertempuran yang kami hadapi. Roh Kudus, Engkau terus pimpin kami, sehingga dari hati yang paling dalam ini keluar puji-pujian senantiasa yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan berkatilah anak-anak-Mu dalam menghadapi pertempuran-pertempuran Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang umur hidup kami. Biarlah kami mengalami yang namanya kemenangan yang gilang gemilang. Dengan tangan-Mu Tuhan, yang memberikan kemenangan pada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.